Perkenalkan, nama saya Sofia Kaljoba, NIM 200202018, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari bab 1 tentang teori kinerja karyawan. Langsung saja, pengertian kinerja karyawan. Saat ini dunia sedang mengalami era globalisasi yang cukup pesat dalam berbagai bidang, khususnya di bidang bisnis dan industri. Era globalisasi ini juga terjadi di Indonesia akibatnya muncul industri-industri baru yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Munculnya industri baru ini juga didukung oleh perkembangan teknologi yang senantiasa berkembang dan semakin pesat. Begitu banyak industri yang menyadarkan produk utamanya dari hasil teknologi canggih yang sekarang ini terus berkembang. Era globalisasi menyebabkan persaingan terbuka antara industri domestik dan mancanegara karena batasan di dalam perdagangan dihilangkan. Akibatnya banyak industri dari luar negeri yang masuk sehingga dapat menjadi pesaing utama di industri domestik. Ada pula yang melakukan kerjasama industri antara industri domestik dan mancanegara. Industri-industri ini akan senantiasa memberikan produk terbaik yang mampu dihasilkan untuk bersaing dengan industri lain pada bidang yang sama. Kondisi persaingan yang sangat ketat ini menyebabkan setiap perusahaan harus pandang dalam membuat kebijakan untuk mengatur industri agar mampu menjaga keberadaan industrinya supaya tidak kalah bersaing serta mampu meningkatkan apa yang telah dicapai. Memasuki era digitalisasi atau digital ekonomi, perkembangan dunia bisnis yang ditandai dengan persaingan semakin ketat serta lingkungan yang cepat berubah dan semakin sulit untuk diprediksi, menjadikan setiap perusahaan baik swasta maupun pemerintah untuk menampilkan inovasi di bidang sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan aset yang harus ditingkatkan secara efektif dan efisien sehingga akan terwujud kinerja yang optimal. Untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini, perusahaan harus mampu menciptakan situasi dan kondisi optimal, khususnya dalam hal kinerja. Landasan sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. Jika tidak ada kinerja, maka seluruh bagian organisasi, maka tujuan tidak dapat tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin atau manajer. Adapun definisi kinerja dari para ahli sebagai berikut. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dan diterjemahkan oleh Nawawi tahun 2006 mengatakan bahwa kinerja adalah A. Sesuatu yang dicapai, B. Prestasi yang diperlihatkan, C. Kemampuan kinerja. Yang kedua, menurut Refai dan Basri tahun 2005 adalah kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Yang ketiga, menurut Nawawi tahun 2006 adalah kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target kinerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan. Kinerja menjadi rendah jika diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan. Yang keempat, menurut Simamora tahun 2004 dikutip dan diterjemahkan oleh Dina Nurhayati tahun 2008. Kinerja karyawan adalah tingkat di mana para karyawan mencapai persyaratan pekerjaan. Yang kelima, menurut
performance, yaitu hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Yang keenam, menurut